Bagaimana hukumnya kunut dalam sholat subuh? Tadi kan witir ya pada sholat sunnah. Sekarang bagaimana dengan kunut pada saat sholat subuh? Kunut subuh. Dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Maka kita akan lihat bagaimana pendapat 4 mazhab itu tentang kunut pada saat sholat subuh. Pendapat ulama Malikiyah di kalangan mazhab Imam Malik, ya. Ulama Malikiyah berpendapat tidak ada kunut kecuali pada saat subuh saja. Jadi ulama Malikiyah berpendapat kunut itu hanya disyariatkan pada saat sholat subuh saja. Berdasarkan nanti ada satu riwayat hadis yang menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kunut sama sekali. Kunut subuh maknanya ya. Maka ulama Malikiyah menyampaikan kunut itu hanya berlaku pada saat sholat subuh saja. Tidak ada kunut pada witir dan sholat-sholat yang lain. Ini pendapat ulama Malikiyah. Kemudian yang kedua, ulama Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i. Ini yang masyhur di kalangan masyarakat kita ya, yang ngaku atau yang kemudian meyakini banyak menggunakan tata caranya Imam Asy-Syafi'i dalam ibadah. Maka ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada kunut dalam sholat witir kecuali 10 hari terakhir Ramadan. Itu mungkin menjadi satu jawabannya. Kenapa? Ya di masyarakat kita kalau 10 hari terakhir Ramadan itu kemudian melakukan kunut di saat witir sholat tarawihnya. Karena ini sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Ya. Jadi tidak ada kunut witir kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Dan tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu selain pada sholat subuh saja. Ya. Baik dalam kondisi tertimpa musibah maupun tidak. Ada nanti yang dikenal dengan kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu kunut yang kita lakukan pada saat sholat khusus karena ada musibah. Ya, musibah bencana alam misalnya, ya, atau mungkin musibah yang lain. Musibah yang dahsyat itulah kemudian kita melakukan kunut di sholat fardu, namanya sholat kunut nazilah. Maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kunut subuh itu ada gitu kan, bahkan disyariatkan kunut pada sholat subuh saja pada sholat fardu gitu. Ini berarti Bapak Ibu, bagi pendapat atau bagi para ulama yang menyampaikan bahwa ada kesyariatan atau syariat melakukan kunut subuh, berarti ulama Malikiyah sama ulama Syafi'i. Kemudian di kalangan ulama Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah dan para murid serta para ulama-ulamanya menyampaikan bahwa tidak disyariatkan kunut pada sholat, ya. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan atau ulama Hanafiyah mengatakan tidak ada syariat kunut pada sholat-sholat kecuali pada saat nawazil, pada saat ada peristiwa-peristiwa musibah, kaum muslimin ada musibah di situ, maka barulah kemudian disyariatkan namanya kunut nazilah. Nah, hanya saja ulama Hanafiyah ini menyampaikan kunut nazilah itu letaknya di mana? Hanya pada sholat subuh. Sholat yang lain tidak, hanya pada sholat subuh saja. Untuk itu, bagi yang melakukan kunut nazilah pada sholat subuh, ya, dan kemudian membaca imam tentu imamnya yang membaca, kemudian jamaahnya yang kemudian mengaminkan. Kemudian di kalangan ulama Hanafiyah juga mengatakan tidak ada kunut yang dilakukan pada sholat sendirian atau sholat munfarid. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, secara zahirnya para ulama Hanafiyah tentang sholat kunut dalam sholat subuh secara pendapat mensyariatkan atau tidak? Tidak. Ya. Dan ada kunut itu bukan kunut subuh tapi kunut nazilah. Itu pun kalau terjadi musibah, ya, bencana besar yang menimpa kaum muslimin, maka baru ada ketentuan perintah melakukan kunut, namanya kunut nazilah.
Kemudian para ulama Hanabilah, ya, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa disyariatkan kunut dalam witir, tapi tidak disyariatkan kunut pada sholat kecuali jika ada musibah. Berarti termasuk kunut subuh di kalangan di pendapat di kalangan ulama Hanabilah juga tidak mengatakan hal tersebut, gitu ya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal sendiri berpendapat tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah melakukan kunut witir sebelum atau sudah ruku. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi secara umum di kalangan ulama Hanabilah, khusus untuk kunut sholat subuh, berpendapat tidak ada syariat kunut subuh, tidak ada perintah menjalankan kunut di dalam sholat subuh. Untuk itu Bapak Ibu wa'alam, ya, kalau kita cermati di 4 pendapat tadi, maka yang berpendapat ada kunut subuh itu adalah ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah. Adapun di kalangan ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah, ya, umumnya tidak kemudian mensyariatkan adanya kunut subuh. Nah, kira-kira Bapak Ibu, mana yang lebih kuat? Ini kalau kita kaji dari segi ilmu, ya. Mana yang lebih kuat di kalangan para ahli ilmu, ya? Pendapat yang mensyariatkan sholat kunut subuh atau yang tidak? Maka wa'alam yang lebih kuat adalah yang tidak mensyariatkan kunut pada sholat fardu. Kecuali ada tadi, ya, kondisi tertentu tadi, namanya sholat kunut nazilah tadi, ada musibah. Maka barulah kemudian melakukan kunut yang namanya kunut nazilah. Nah, wa'alam, ya, meskipun demikian, ya Bapak Ibu, ini permasalahan khilafiyah yang cukup panjang dibahas oleh para ahli ilmu. Tentu saja kalaulah kemudian kita mempertahankan bahwa tidak ada kunut subuh dalam pelaksanaan sholat fardu kita, maka tentu ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Malik yang mengatakan kunut subuh itu ada syariatnya, kan gitu. Demikian pula bagi yang kemudian melakukannya, tentu ada ulama yang lain yang tidak berpendapat adanya kunut subuh. Nah, untuk itu ini permasalahan khilafiyah yang cukup panjang, ya. Permasalahan khilafiyah, permasalahan furu' cabang yang cukup panjang, cukup detail dalil-dalil masing-masing para ulama ketika berargumentasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, karena ini permasalahan furu'iyah, jadi tidak jadi satu permasalahan yang sifatnya menjadi perpecahan, ya. Sehingga nanti sederhananya bagi yang berpendapat sebagaimana pendapatnya ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, ya nggak apa-apa, silakan melakukan kunut, gitu ya. Demikian pula yang tidak juga punya dalil bahwasanya tidak ada syariat tentang kunut. Nah, sekarang menjadi permasalahan kalau kebetulan kita sholat di depan imam yang pakai kunut subuh, kita ikut kunut subuh atau tidak? Jadi misalnya kita sholat subuh, pas sholat subuh imamnya pakai madhab yang berkunut, gitu kan? Nah, kita padahal nggak meyakini adanya sholat kunut dalam subuh. Kira-kira ikut kunut bersama imam atau diam saja? Ya, wa'alam, ya. Jadi ini yang juga pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin, ya, tentang apakah seorang makmum yang berimam atau bermakmum dengan imam yang menggunakan kunut dalam subuhnya, apa yang harus kemudian dilakukan, ya. Tentu di antara jawaban yang beliau sampaikan adalah kalaulah misalnya dalam kondisi sholat itu kok imamnya melakukan kunut, maka hakikatnya makmumnya juga mengikuti imam dalam kunut tersebut, ya. Kemudian bahkan makmum hendaknya juga mengamini sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah melakukan hal tersebut, ya, ketika berada di tempat gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i, kan gitu, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu wa'alam, ya, kalaulah kemudian kita melakukan sholat kemudian imamnya melakukan kunut, yang lebih afdal adalah ya sudah ikut
kunut bersama imam. Ikut kunut bersama imam ya, angkat tangan kemudian mengaminkan bacaan imam tadi gitu ya. Ya kalau lah misalnya tidak mau ikut kunut ya cari jamaah yang tidak ada kunutnya itu aja kan gitu.